Perkenalkan, nama saya Septia Wulandari Suarka dari kelas Analytic and Data Science batch 11. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari kelas Introduction to Machine Learning yang berjudul Predicting Loan Approval with Machine Learning. Saat ini, setiap orang pasti pernah mengambil kredit untuk suatu tujuan dalam hidupnya. Kita mengambil kredit untuk berbagai keperluan seperti kredit rumah, kredit kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan lain-lain. Bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya menyediakan berbagai jenis kredit berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan utama dari sektor perbankan adalah menempatkan dana mereka di tangan yang aman. Banyak bank dan lembaga keuangan sekarang memberikan pinjaman setelah melalui proses verifikasi dan validasi yang panjang, namun tidak ada jaminan bahwa pemohon yang terpilih adalah yang paling layak dari semua pemohon kredit. Dengan model machine learning, bank atau perusahaan jasa keuangan dapat membuat sistem loan approval interface dari permohonan kredit dari pemohon. Pelamar memberikan informasi pribadi ke suatu sistem yang kemudian menentukan tersedia atau tidaknya pinjaman berdasarkan informasi tersebut. Terdapat beberapa paper yang mengerjakan pemodelan machine learning untuk melakukan prediksi loan approval. Penelitian pertama menggunakan model decision trees, random forest, logistic regression, SPF, naive Bayes, KNN, dan K-means. Dan hasilnya, pada model pertama, akurasi tertinggi ada pada logistic regression, lalu pada dataset kedua, pada model random forest. Dan pada penelitian lainnya, dilihat dari hasil akurasi dan nilai AUC-nya, GBA memiliki performa terbaik, yaitu tingkat akurasi sebesar 91,89% dan nilai AUC sebesar 75%. Dan dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, penulis menggunakan 5 model untuk pengujian, yaitu menggunakan logistic regression, decision trees, random forest, AdaBoost, dan gradient boost. Dengan menerapkan metode datasetnya yang diuji juga tidak balance, sehingga akan menggunakan smooth algorithm untuk menghandle data imbalance ini. Evaluasinya dititik beratkan pada tingkat akurasi dan AUC-nya. Untuk datasetnya diambil dari Kaggle yang berisikan data kredit sebuah perusahaan jasa keuangan, yaitu Dream Housing Finance, yang menawarkan kredit rumah di daerah perkotaan dan pedesaan. Dataset berisi 644 baris, 614 baris, dan 13 kolom. Y dan N pada loan status merupakan indikator apakah pengajuan pinjaman ini diterima atau ditolak oleh perusahaan. Sebelum melakukan proses pengujian model, dilakukan EDA dan pre-processing pada dataset, yaitu mengecek duplikasi data, lalu memeriksa outliers, dan dapat dilihat bahwa terdapat outliers pada variabel applicant income, co-applicant income, loan amount, dan loan amount term, sehingga data outlier ini akan dihapus. Lalu mengecek distribusi data pada variabel numerik. Dan dapat lihat dari dataset ini, variabel applikan income tertinggi pada jumlah 2.000 hingga 4.000. Pada variabel co-applikan income, data terbanyak pada pendapatan nol. Pada variabel loan amount, data terbanyak pada jumlah pinjaman sebesar 100 sampai 200. Untuk loan amount term, jangka waktu pinjaman terbanyak ada pada 350 sampai 400 bulan. Untuk variabel credit history, data terbanyak pada angka 1. Lalu mengecek null values, terdapat beberapa dataset yang berisikan null value, sehingga akan dilakukan imputasi data null. Untuk kolom numerikal akan diisi dengan median, dan untuk kolom kategorikal data null akan diisi dengan unknown. Dan untuk distribusi pada variabel kategorikal, dilihat bahwa laki-laki merupakan gender paling banyak yang mengajukan permohonan kredit. Dan dilihat dari status pernikahannya, pasangan yang sudah menikah lebih banyak mengajukan permohonan kredit. Dilihat dari jumlah tanggungan, pasangan yang belum memiliki anak terbanyak yang mengajukan permohonan kredit. Dilihat dari pekerjaannya, pemohon kebanyakan seorang pekerja. Dan dilihat dari properti areanya, data tidak terlalu jauh perbandingannya dengan data terbanyak ada pada daerah semi-urban. Selanjutnya itu mengecek korelasi antar variabel.
Dilihat dari gambar ini, variabel kredit history memiliki korelasi yang paling berpengaruh terhadap apakah pengajuan permohonan kredit akan diterima atau ditolak sebesar 0,56%. 0,56. Selanjutnya yaitu melihat distribusi pada label output. Dan dapat dilihat bahwa data tidak balance, yaitu pengajuan yang diterima lebih banyak dibandingkan data pengajuan yang ditolak, sehingga akan dilakukan metode smooth untuk menghandle data imbalance ini. Selanjutnya yaitu memisahkan input dan output data. Selanjutnya yaitu mengubah variabel kategorik menjadi data numerik menggunakan one-hot encoding. Lalu data kategorik yang sudah di pre-processing dan data ini akan dilakukan standarisasi. Selanjutnya yaitu memisahkan data train dan data test. Diambil 20% dari dataset sebagai data test untuk menguji model. Sisanya menjadi data train untuk melatih model. Dan dalam melakukan permodelan, untuk menemukan parameter terbaik dalam cek model, digunakan teknik cross-validation dalam permodelan ini. Berikut hasil dari hyperparameter dari tiap model. Untuk logistic regression, base hypermeternya itu sebesar C sama dengan 0,048. Untuk decision tree, max depth-nya itu sebesar 16. Untuk ADA boost and estimatornya sebesar 500. Gradient boost and estimatornya sebesar 700. Random forest and estimatornya sebesar 500. Selanjutnya, model di training dengan hyperparameter dari tiap model. Berikut hasil skor dari tiap model yang sudah di training. Untuk logistic regression, nilai akurasinya sebesar 0,75. Decision tree, random forest, dan ada boost dan gradient boost sebesar 1. Dapat dilihat bahwa selain logistic regression, hasil skor dari data training sangat tinggi, yaitu 1. Dan ini dapat diindikasikan bahwa data mengalami overfitting. Dan dilihat dari skor AUC-nya, keempat model yaitu decision tree, random forest, ada boost dan gradient boost memiliki nilai AUC 1 dan ini diindikasikan bahwa data mengalami overfitting. Lalu kita melakukan pemodelan pada data test dan hasilnya sebagai berikut. Nilai akurasi paling tinggi pada data test yaitu pada model logistic regression yaitu sebesar 0,82. Dan dilihat dari AUC skornya, logistic regression memiliki skor tertinggi, yaitu sebesar 0,68. Hal ini sangat berbeda dengan pemodelan pada data train yang menghasilkan skor yang tinggi pada 4 model lainnya. Namun pada pemodelan tes, hasil skor dari 4 model ini mengalami penurunan. Dan kesimpulannya, hasil dari pemodelan yang telah dilakukan diindikasikan overfitting. Hal ini mungkin dikarenakan melakukan metode smooth untuk data yang imbalance. Dan logistic regression menghasilkan skor akurasi dan AUC tertinggi dibandingkan dengan 4 model lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, bisa menggunakan pemodelan lainnya untuk menghasilkan skor yang lebih baik seperti menggunakan XGBoost dan Neural Network. Juga dapat menggunakan algoritma lainnya dalam mengatasi data imbalance. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.